Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa, yes. Kami dari PMR Madya Unit 020428263 Pangkalan SMP IT Al-Furqon Ambal akan menjelaskan materi tentang kerjasama. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Raya Rania Tifanores, biasa dipanggil Raya. Saya Safira Safa, biasa dipanggil Ayu. Saya Siti Safira Ayunisi, biasa dipanggil Ayu. Saya Karisma Nur Hasanah, biasa dipanggil Karisma. Saya Artika Altaf Oktavia, biasa dipanggil Tika. Saya Cindy Aprilia Anggraini, biasa dipanggil Cindy. Sebagai manusia, tentunya kita membutuhkan yang namanya kerjasama dalam seluruh aspek kehidupan. Kerjasama dapat terjadi antara individu satu dan individu lain, Individu dengan kelompok. atau kelompok dengan kelompok. Nah, sebagai makhluk sosial, tentunya kita saling membutuhkan dan juga kita membutuhkan yang namanya kerjasama. Sebelum mempelajari lebih lanjut, apa sih pengertian dari kerjasama? Nah, kerjasama itu adalah suatu usaha yang dilakukan antar individu dengan kelompok sebagai usaha untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan tanpa melihat latar belakang dari masing-masing orang. Kerjasama ini akan muncul jika seseorang atau individu menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan bersama dan juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan kerjasama. Jadi, ada 3 manfaat melakukan kerjasama. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, menumbuhkan rasa kemanusiaan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kemanusiaan. Nah, ada 3 juga bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, kerjasama primer. Yang kedua, kerjasama sekunder. Yang ketiga, kerjasama tersier. Kerjasama primer adalah kerjasama yang dilakukan di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Nah, kerjasama sekunder itu adalah kerjasama yang dilakukan di lingkungan masyarakat ataupun organisasi masyarakat. Nah, yang ketiga, kerjasama sekunder yang kedua. Yang ketiga, kerjasama tersier. Kerjasama tersier itu bersifat mudah longgar dan juga mudah terpecah. Seperti contohnya adalah hubungan antar murid yang ditengahi oleh guru BK dan juga orang tua. Jadi, ada 4 contoh kerjasama. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua, gotong royong dalam hal-hal positif. Yang ketiga, itu kerjasama dalam piket kelas. Yang keempat, membersihkan lingkungan sekitar. Pendorong kerjasama. Buat apa sih kita mendorong kerjasama? Mendorong kerjasama itu untuk memotivasi seseorang agar bekerja sama dan untuk mencapai tujuan bersama. Ada pula faktor-faktor pendorong kerjasama, yaitu yang pertama satu frekuensi, Yang kedua, saling membantu. dan yang ketiga saling menghargai antar pendapat, Yang keempat adalah toleran. dan yang kelima harus saling mempercayai. Ada pendorong, pasti ada penghambat. Nah, penghambatnya adalah 1. Meyakini bahwa pendapatnya itu paling benar. Dan yang kedua, tidak ada rasa tanggung jawab sedikit pun. Yang ketiga, tidak menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, ketidaksadaran manusia sebagai makhluk sosial. Di sini dapat disimpulkan bahwa jika kita bekerja sama, maka kita harus satu pendapat. Jika kita mementingkan pendapat kita sendiri, maka kita tidak akan dapat menuju tujuan yang sama. Kita sebagai makhluk sosial harus saling membutuh, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup sendiri, pasti kita akan membutuhkan orang lain. Jadi kita harus saling percaya, saling tolong-menolong antar sesama, Dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi kita di sini harus tetap saling percaya karena kita tidak mungkin, masa iya sih manusia hidup sendiri, kan tidak bisa.
Dalam sebuah kerjasama ada dua tujuan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan yang sulit, bahkan tidak mungkin dicapai secara individu atau perorangan. Yang kedua, saling bersinergi dan berkolaborasi dalam sebuah kegiatan guna mencapai satu tujuan. Terdapat beberapa dampak negatif ketika terjadinya kerjasama. Antara lain, yang pertama yaitu meningkatnya daya pengangguran. Yang kedua, banyaknya TKI ilegal. Yang ketiga, pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Yang keempat, dampak lingkungan. Karena pengelolaan barang-barang secara internasional bisa menyebabkan polusi dan beban ekstra pada sumber daya alam. Yang kelima yaitu persaingan tidak sehat. Karena pemerintah bisa menciptakan situasi yang tidak adil untuk memenangkan persaingan perdagangan internasional. Yang keenam yaitu adanya ketergantungan dengan bantuan luar. Yang ketujuh, mundurnya perusahaan dalam negeri. Mungkin sekian dari kami. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi